Panggil aku pelari culture ya. Halo, assalamualaikum pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan bersama dengan Diah Kusuma. Asik. Ya, kita bertemu dengan siapa? Kamu boleh dong kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sekar. Sekar. Waduh, Sekar nggak tahu, Sekar 2 ini. Oke, ini masih apa di sini? Habis lari. Habis lari. Oke, jadi panggil ini pelari culture atau apa gimana ini? Sekarang kan tahu kan ya, ini masih tren-tren yang panggil aku pelari culture, pelari konten gitu-gitu kan ya. Oke, ini dari kelas berapa sih sekarang? Sekarang OTW kelas 1 SMP. Oh, ini berarti baru lulus SMP ya? Oh, SMP mana dulu? SMP 8. Tapi kamu atlet bukan sih? Atlet. Atlet. Kelihatan banget ya dari bodinya, oh my god. Makanya dia tuh SMP tapi udah gede. Aku dulu tuh masih kecil SMP. Kamu udah yang, wis. Kamu olahraganya apa aja sih? Aku ikut silat. Oh, ikut silat juga. Tapi atletnya atlet apa? Atlet silat. Wis. Di silat tok ya kameramen ini kok. Oke, Sekar, hari ini ya dari Badik TV itu masih ngundang narasumber gitu. Dan hari ini tuh kita bahas mengenai olahan limbah medis. Kamu tahu nggak limbah medis itu apa? Limbah medis itu seperti suntikan yang dibuang. Kayak awak infus. Oke. Ada lagi? Kalau untuk jenis-jenis limbahnya? Itu apa namanya? Yang infus. Suntikan. Oke. Kalau misalkan nih Sekar nemu ya di lingkungan rumahnya Sekar nemu suntikan jarum-jarum kayak gitu, apa yang dilakukan Sekar? Ambil terus dibuang. Oke. Nah, Sekar, tapi itu tuh malah justru salah, Sekar. Kalau misalkan kamu nemu limbah medis gitu ya, itu justru malah nggak boleh disentuh karena di situ itu bisa dideteksi mengandung mikroorganisme, Sekar. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, belum tahu kan, Sekar? Nah, hari ini Sekar kita mengundang narasumber spesial yang tentunya akan menjelaskan secara detail bagaimana kasus kalau misalkan kita nemu, kita harus menjalani prosedur yang seperti apa, dan nanti juga akan menjelaskan apa saja limbah medis. Sekar pengen tahu nggak? Pengen ya? Oke, kita hadap ke kamera bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Limbah medis adalah semua limbah yang berasal dari tindakan medis di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, apotek, klinik kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Limbah ini dapat berupa benda-benda padat, benda cair, gas yang semuanya berpotensi menularkan penyakit berbahaya, dan semuanya itu dapat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Untuk jenis-jenis limbah medis ini ada limbah medis infeksius, kemudian limbah medis patologis, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah subatoksik, limbah kimia, dan radioaktif. Untuk limbah infeksius ini berpotensi mengandung mikroorganisme penyebab penyakit seperti darah, cairan tubuh, dan benda-benda yang terkontaminasi olehnya. Kemudian limbah patologis ini terdiri dari sisa jaringan tubuh manusia atau hewan seperti sampel biopsis, organ yang diangkat, atau sisa dari sisa pembedahan koperasi. Kemudian limbah benda tajam ini terdiri dari jarum suntik, pisau bedah, pecahan kaca, dan lain sebagainya yang dapat melukai tubuh kita. Kemudian untuk limbah farmasi ini berupa obat-obat yang sudah kadaluarsa dan dari kotak-kotak atau kardus kemasannya. Kemudian limbah sitotosis adalah obat-obatan yang digunakan dalam kemoterapi. Limbah sitotosis ini adalah obat-obatan yang digunakan dalam limbah kemoterapi kanker yang beracun bagi sel tubuh manusia. Kemudian limbah berbahaya lainnya yaitu limbah kimia adalah bahan kimia bekas yang berbahaya. Ini biasanya dihasilkan oleh sisa-sisa kegiatan laboratorium.
Kemudian limbah radioaktif adalah limbah yang mengandung bahan-bahan radioaktif seperti dari posker radiologi atau terapi yang berada di rumah sakit maupun laboratorium. Kalau untuk pengelolaan limbah medis, kita harus mengelola limbah medis itu dengan tepat, sehingga secara langsung jika kita mengelola dengan baik dan benar, tidak akan terjadi penularan penyebaran penyakit menular kepada baik itu pasien, tenaga medis itu sendiri, dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk pengelolaan limbah medis ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu ada pengurangan dari jumlah yang dihasilkan, kemudian ada pemilahan, ada pewadahan, ada penyimpanan, kemudian ada pengangkutan, ada pengolahan sendiri, yang terakhir adalah penimbunan. Untuk pengurangan limbah medis, kita berupaya sebisa mungkin untuk mengurangi jumlah timbulan sampah medis yang dihasilkan oleh fasilitas kesehatan. Misal, kita menggunakan alat medis yang tidak digunakan sekali pakai, atau kita menggunakan alat medis dengan ramah lingkungan. Untuk pemilahan, kita memisahkan limbah medis sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Kemudian untuk pewadahan, kita mengemas limbah medis menggunakan wadah yang sesuai dengan jenis dan warna yang berbeda setiap jenis dan karakteristiknya. Misal kalau untuk limbah infeksius, kita menggunakan pewadahan atau kantong berwarna kuning. Untuk limbah farmasi, kita menggunakan wadah berwarna coklat. Limbah sitotosis dan radioaktif, kita menggunakan warna merah. Kemudian untuk penyimpanan, kalau limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan medis di kementerian kesehatan, sebaiknya kita simpan di gudang atau ruang tertutup, bebas dari campur tangan kegiatan yang lain. Kemudian apabila bersifat infeksi, diusahakan dalam suhu 0 derajat, itu dapat disimpan selama 90 hari di dalam kontainer atau cold chain. Kemudian untuk pengangkutan, yaitu metode pemindahan limbah medis yang dihasilkan dari sarana kesehatan atau pilihan medis ke penyimpanan. Setelah kita simpan, kita serahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan limbah medis yang nantinya akan diantarkan ke pengolah limbah medis. Di beberapa pengelolaan ini, semua puskesmas, ada 14 puskesmas, bekerja sama dengan perusahaan transporter limbah medis. Itu diawali dengan MOU, kemudian kesepakatan diambil sebulan sekali, karena limbah yang dihasilkan oleh puskesmas itu masih relatif kecil dibanding rumah sakit ya. Setiap bulan diambil di masing-masing puskesmas, kemudian dikirim oleh pihak transporter ke perusahaan pengolah limbah medis. Kemudian metode yang selanjutnya pengolahan. Nah, pengolahan limbah medis yang dihasilkan oleh sarana kesehatan di beberapa pengelolaan ini sudah diantarkan oleh pihak transporter, kemudian diserahkan ke pihak pengolah, yaitu perusahaan pengolah limbah medis yang berada di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam pengolahan limbah medis yang sudah dikumpulkan kemudian diserahkan ke pihak pengolah, dibakar dalam suhu yang tinggi di atas 1000 derajat di dalam mesin yang bernama insinerator. Setelah dibakar habis, kemudian masih ada sisa-sisa
hasil pembakaran seperti abu itu yang kemudian nanti akan diimbun di dalam lahan penimbunan milik perusahaan olah limbah medis tersebut. Lihat Pak, langitnya biru sekali. Oke, pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatannya di cuaca yang sangat cerah ini, langit biru gitu Pak ya. Bapaknya di sini masih apa ini? Ya, biasa santai-santai aja. Santai. Oh, dari pagi Pak ya? Dari pagi. Dari jam berapa Pak? Dari jam 8. Oh, sekarang jam 10 sudah nongkrong di sini 2 jam. Mau nongkrong sampai jam berapa ini Pak rencana Pak? Ya, nggak tahu, nggak tahu deh. Barangkali mau sampai sore nanti teman-teman saya ajakin join gitu, nih nongkrong sama saya gitu. Oke, jadi di sini masih nongki-nongki santai aja ya Pak ya. Ya, Oke. Kalau boleh kenalan dengan Pak siapa ini? Pak Hendro. Pak Hendro. Oke, rumahnya mana Pak Hendro? Panjang Wetan. Oh, Panjang Wetan ya. Sini aja ya Pak ya. Ya, Oke. Nah, Pak Hendro ini dari Narasehat gitu ya Pak ya. Ya. Itu masih membahas mengenai pengelolaan limbah medis. Tapi Pak Hendro tahu nggak sih limbah medis itu apa? Limbah medis itu nggak tahu itu ya bagian apa itu depan situ ya. Oke, jadi limbah medis itu ya Pak ya, limbah dari kesehatan yang digunakan oleh puskesmas ataupun rumah sakit gitu Pak. Ya kayak contohnya apa Pak? Contohnya Bapak tahu? Kurang tahu juga. Jarum suntik, gitu-gituan, ataupun mikroorganisme yang diteliti itu juga termasuk limbah medis Pak Hendro, betul sekali. Kalau misalkan ya Pak Hendro menemukan kasus di lingkungan sekitar Pak Hendro itu ada tumpukan limbah medis. Apa yang dilakukan Pak Hendro Pak? Lapor sama Pak RT juga bisa. Karena di kampung saya kan ada lewat Pak RT, Pak RW. Laporan sama Pak RT lalu bilang sama Pak RW. Yang mengatasi sih Pak RT itu. Tapi tahu nggak sih Pak bahaya adanya limbah medis ketika kita menyentuhnya tanpa pengetahuan kita kalau itu tuh bahaya guys, kayak gitu. Iya, tetap bahaya itu. Iya. Dengan karena dari awal kalau seperti itu jarum-jarum itu sudah dipakai sama orang. Nggak taunya itu kan golongan darahnya apa, nanti untuk mainan-mainan itu anak-anak kecil berbahaya itu. Seperti itu. Oke. Kalau untuk prosedur resmi ketika kita menemukan limbah medis, Bapak sudah tahu belum? Oke, nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Pak Hendro yang tentunya akan memberikan informasi bagaimana prosedur yang baik ketika kita menggunakan atau menemukan limbah medis yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Bapak pengen tahu? Pengen tahu. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Jika ada kasus, misal jarum suntik tercecer ataupun secara tidak sengaja ada orang yang mengambil dari sarana kesehatan kemudian dibawa ke lingkungan masyarakat, kemudian terjatuh ataupun dibuang sembarangan, sebaiknya kita sebagai warga Indonesia yang baik menyerahkan limbah medis tersebut kepada fasilitas kesehatan, baik itu klinik, puskesmas maupun tempat praktek di lingkungan sekitar, karena jarum suntik ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh masyarakat karena dapat menyebabkan penularan penyakit menular. Kenapa sih harus diserahkan ke tempat sarana kesehatan? Karena tidak ada yang saya dengan transportable limbah medis selain dengan sarana-sarana kesehatan tersebut. Jadi harus dikumpulkan jadi satu, kemudian disimpan secara rapi, kemudian diserahkan ke transporter dan diolah dengan baik. Mungkin kalau hanya satu bisa pilihannya sendiri, tapi dengan hati-hati. Kita jangan sentuh bagiannya jarumnya. Kita pegang bagian plastiknya, insya Allah tidak berbahaya. Kemudian kita amalkan dengan cara dibungkus ataupun dikemas
dengan kemasan yang aman. Misal akan masukkan ke dalam kaleng yang tidak tembus oleh jalur tersebut. Nanti bisa diserahkan ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya untuk dimusnahkan. Kita harus memilah sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya, karena untuk pengelolaan limbah itu berbeda-beda. Misal yang infeksius, kemudian patologis, farmasis, sitotoksis, ini dapat diolah dengan cara dibakar di insinerator. Untuk benda-benda lain seperti limbah kimia, ini diolah dengan cara metode tersendiri. Tidak boleh dibakar karena dapat menyebabkan ledakan ya. Kemudian untuk benda tajam, kalau logam seperti jarum suntik ini dapat love di atas suhu 1000 derajat. Kemudian untuk wadah-wadah yang terkontaminasi dengan limbah medis, ini dapat dibersihkan dengan cara desinfektan, jadi tidak perlu dibakar. Jadi kita bisa mendaur ulang seperti gereja wadah vantinia, itu cukup di desinfeksi, kemudian dapat didaur ulang menggunakan kembali. Kalau di puskesmas itu langkah yang paling krusial adalah penyimpanan. Kita harus benar-benar menyimpan dengan baik, karena apabila bercecer kemudian menyebabkan penularan kepada tenaga medis, sebab otomatis tenaga medis tersebut menjadi sakit dan dapat mempengaruhi kinerja puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan. Apabila di lingkungan masyarakat menemukan tumpukan atau limbah yang berserakan, terutama limbah medis, misalnya ada tumpukan jarum suntik bekas, kemudian limbah hasil dari sisa operasi ataupun tindakan medis seperti kain kasar yang terkena darah, kemudian ada tempat misal adanya dahak untuk pemeriksaan PVC, itu diarahkan untuk segera menghubungi tidak puskesmas kalau punya kontaknya, yaitu untuk tugas kesehatan lingkungan. Oke, halo pemirsa, kembali di Narasehat, narasi kesehatan. Ini ting 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 ting. Baru makan apa, Pak? Makan bubur ini. Bubur kacang hijau ya. Bubur ayam. Oh, bubur ayam. Oke. Kita kenalan dulu dong, Pak. Bareng Pak siapa ini? Ari. Pak Ari. Asik. Ari ya. Arianto. Oke, Pak Arianto di sini masih makan bubur ayam. Makan bubur. Oke, habis makan bubur. Karena tadi pagi sampai ini baru Selesai. Oh, kerja ngapain, di Pak? tukang parkir. Oh, style-stylenya kayak wartawan tapi, Pak. Oke, Pak, ya kita tuh masih bahas nih, Pak, mengenai pengelolaan limbah medis. Nah, Pak Ari, tahu nggak sih limbah medis itu apa? limbah medis. Apa tuh? Waduh, kita kasih tahu nggak ya? Kasih dong. Oke. Nah. Jadi limbah medis itu contohnya seperti jarum suntik gitu loh, Pak. Nah, Tapi Bapak pernah nggak sih nemu jarum suntik yang dibuang sembarangan kayak gitu? selama ini belum. Belum ya? Belum. Tinggalnya di mana, Pak? Saya perumahan Binagria. Binagria. Itu dekat sama klinik ataupun puskesmas gitu nggak? Yang pasti dekat sama RSUD Bendan. Oh ya, oke. Terus Oh iya. dekat sama apa namanya? Apa? Puskesmas Bendan. Deket. Oke, deket. Tapi nggak pernah nemuin limbah medis gitu, Pak ya? Belum. Berarti puskesmas sama RSUD-nya
Bagus itu Pak, nggak pernah membuang limbah medis secara sembarangan karena ada metode dan juga pengelolaannya Pak. Bapak tahu nggak cara mengelola limbah medis yang benar itu seperti apa? Bukan belum nemu sih, memang belum nemu aja. Oke. Tapi semoga jangan dong Pak, jangan karena limbah medis itu berbahaya, betul. Tapi Bapak tahu nggak sih bahayanya kenapa? Yang pasti kalau untuk nyindir orang sakit bisa nular. Coba. Apalagi? Apalagi ya? Ada virusnya kali ya? Ya betul sekali Pak. Jadi di benda ataupun limbah yang sudah dipakai orang sakit kayak gitu atau digunakan untuk penelitian itu pasti sudah terjangkau dengan mikroorganisme Pak yang berbahaya untuk tubuh ataupun kesehatan kita gitu. Kalau untuk tujuan pengelolaan limbah Bapak tahu? Dan yang pasti untuk apa namanya? Supaya lingkungan itu tidak kotor. Apalagi? Ya, supaya tidak tercemar dengan limbah. Oke, nice. Ada lagi? Itu aja sih. Oke, itu aja. Berarti untuk tujuan dan juga apa Bapak sudah tahu ya. Tapi kalau untuk secara definisi tentang limbah itu apa Bapak belum tahu? Belum. Oke, kita hari ini menghadirkan narasumber spesial Pak Ari. Pak Ari pengen tahu nggak penjelasan secara detailnya? Pengen dong? Oke, pengen ya? Pengen? Oke, pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Pengen tahu Pak Ade. Oke. Supaya untuk saya belajar. Oke, dan juga pemirsa yang nonton setia Narasehat gitu Pak ya. Oke Pak, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Kalau untuk tujuan pengelolaan limbah medis yang dibahas secara benar, ini sangat penting, yaitu untuk mencegah penularan penyakit berbahaya, penyakit menular yang ada di masyarakat. Contohnya penyakit HIV, penyakit gigi paru, penyakit seperti kemarin pas ada wabah COVID, itu sangat berbahaya jika tidak diolah dengan baik. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran di air, darat, maupun udara. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan alat-alat medis yang ada di masyarakat, seperti penggunaan jarum suntik gas dapat kita jumpai di masyarakat, terutama pedagang-pedagang jajanan anak sekolah. Ada jajanan yang dikemas dalam suntikan gas. Nah, kita tidak tahu apa suntikan itu masih benar-benar steril ataupun sudah cemar berbagai macam penyakit, sehingga diharapkan bagi masyarakat hindari untuk membeli jajanan-jajanan yang memas dalam salah satunya itu jarum suntik atau alat suntik medis. Kemudian yang utamanya yaitu memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan limbah medis. Di sini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua ada Permenkes Nomor 18 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan. Kalau pengelolaan limbah medis, kita sudah bekerja sama dengan terutama dinas yang terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian untuk transportasi pengangkutan, kita bekerjasama dengan perusahaan transporter limbah medis. Untuk sosialisasi kepada warga masyarakat, kita melakukan sosialisasi internal di instansi kita, yaitu di wilayah puskesmas sendiri. Kita memberikan sosialisasi bagaimana pengelolaan limbah medis yang baik dan benar kepada teman-teman sejawat, teman-teman kantor yang secara langsung sebagai pelaksana pelayanan kesehatan dan secara otomatis menghasilkan limbah medis dari kegiatan tersebut. Kalau untuk pengelolaan limbah medis di posyandu maupun klinik-klinik swasta yang
masih kecil. Apabila limbah medis yang sudah digunakan dan dihasilkan dikemas sesuai dengan jenis dan karakteristiknya, misal limbah infeksius menggunakan bungkus plastik kuning, untuk limbah benda tajam seperti jarum suntik dimasukkan ke dalam safety box. Ini untuk mencegah terjadinya tusukan dari limbah tersebut. Setelah dikemas, biarkan limbah tersebut disimpan di tempat yang aman, tidak bisa dijangkau oleh sembarang warga masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian lebih baik lagi kalau limbah medis tersebut disimpan dalam suhu di bawah 0 derajat. Setelah limbah medis tersebut disimpan dengan rapi, kemudian limbah tersebut diangkut oleh jasa transporter ke pengelola limbah medis yang sudah bekerjasama dengan pelayanan kesehatan. Kalau untuk posyandu, karena posyandu ini di bawah naungan puskesmas, jadi posyandu ini petugas kesehatannya setiap kali menghasilkan limbah medis dibungkus dalam plastik kuning, karena limbah medis yang dihasilkan posyandu ini adalah limbah infeksius, jadi dipasang ke plastik kuning, kemudian dikemas yang aman, kemudian dibawa ke puskesmas untuk dimasukkan ke tempat penyimpanan limbah medis. Pada masyarakat Kota Pekalongan, jika ada limbah medis yang ditemukan di sekitar lingkungan Kota Pekalongan, diharapkan segera menghubungi pihak puskesmas terdekat untuk ditindaklanjuti, yaitu dengan cara menghubungi puskesmas, terutama petugas kesehatan lingkungan, diharapkan untuk mengambil limbah tersebut, kemudian dibawa ke puskesmas untuk disimpan dengan baik, kemudian nanti diserahkan ke pihak pengelola limbah medis.